Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini, kita bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada malam hari ini yang tentunya akan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh ada sampai saat ini oleh karena anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita diberkati oleh Tuhan. Keluarga kita, bahkan orang-orang yang kita kasihi, yang ada di sekitar kita. Bersyukur selalu karena Tuhan memberkati kita, baik secara jasmani dan terlebih-lebih secara rohani. Malam hari ini sebagai ucapan syukur kita, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita memasuki ibadah ini. Mari kita memuji Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi dari awal, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Mu. Dengan kesungguhan hati, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selalu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan, bersyukur buat kasih-Mu. Kami boleh ada hari ini tuh karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah merasakan kasih Tuhan pada malam hari ini. Bahkan mau menenangkan hati pikiran untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Ku nyanyi haleluya, nyanyi Hosana bagi
Ya Tuhan, sesuai dengan pujian kami bahwa hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kami orang-orang percaya datang di hadapan-Mu melalui ibadah pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan, berkati kami, layakkan kami supaya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Ini hati kami, ini pikiran kami mau memberi sepenuhnya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah menikmati berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Tuhan, untuk tidak meresponi semua berkat Tuhan itu dengan rasa sukacita, ucapan syukur. Maka malam hari ini saya undang semuanya untuk Bapak Ibu bangkit berdiri, kita menari bagi Tuhan, bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita menyanyi, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, bila roh Allah ada di dalamku. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Kita bersuka cita, kita bersyukur bukan hanya karena anugerah Tuhan, tapi karena kita percaya bahwa Allah kita Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Amin. Kita percaya juga bahwa segala kuasa akan tunduk hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita memuji Tuhan. Tuhanku maha besar, Tuhanku Allah yang berkuasa. Kita tepuk tangan bersama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Secara bersama-sama serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus saja di atas segala raja. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan menyembah Tuhan. Kita sudah mengekspresikan bagaimana kita mengasihi Tuhan. Saat ini mari kita menyatakan betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kita. Betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan pujian kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita menyanyikan pujian ini dari awal. Kasih yang terindah, hati yang mulia Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah. Kasih-Mu karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkan, Engkaulah Tuhan, yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar dalam hidupku Tuhan, terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita menyembah Tuhan Allah kita yang hidup, yang selalu menolong kita. Kasih-Nya yang tak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan selalu menolong kita.
tak akan terjadi tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi kita katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Tak ada satupun yang terjadi dalam hidup kami tanpa sepengetahuan Engkau ya Bapa. Bahkan sehelai rambut kami jatuh pun Engkau tahu. Betapa Engkau begitu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur. Kami punya Allah yang begitu mengasihi, peduli akan hidup kami. Patutlah kami memuji, mengagungkan nama-Mu. Menyembah Engkau untuk semua kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami juga bersyukur oleh karena Tuhan masih memberikan kami waktu untuk bersekutu di sekitar firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Berkati semua umat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami sama-sama dimampukan oleh Tuhan untuk dapat memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama malam hari ini. Kami sudah siap untuk merenungkan, kami siap untuk dilawat, diberkati oleh Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur oleh karena malam hari ini kita masih dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik-baik. Kita bisa menikmati anugerah Tuhan melalui ibadah kita malam hari ini. Tidak ada kata yang lebih indah selain kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya pasal 43 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini dari tempat ini dan Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang ada di tempat ini silakan mengikutinya melalui Alkitab Bapak Ibu. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau.
Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sedemikian jauh firman Tuhan yang sudah kita renungkan, yang sudah kita bacakan bersama. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema yang sudah ditetapkan. Engkau berharga di mataku. Engkau berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jika kita ditanya, siapa atau apa yang paling berharga di dalam hidup kita? Saya yakin jawaban kita pasti akan beraneka ragam. Sebagian mungkin berkata suami, istri, anak-anak, rumah, harta, kekayaan, jabatan, mobil, atau mungkin bagi anak remaja saat ini adalah handphone mungkin. Semua kita pasti punya jawaban masing-masing. Karena itu berdasarkan sudut pandang sendiri. Mengapa dikatakan berharga barang itu atau orang itu? Hanya kita yang tahu. Karena penilaian itu datang dari kita. Karena kita yang memiliki barang itu. Kita tahu di mana letak keberhargaannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini dari teks yang kita baca, firman Tuhan yang kita sudah bacakan. Firman Tuhan datang kepada bangsa Israel ketika mereka sedang dalam pembuangan melalui Nabi Yesaya. Ketika mereka ada dalam pembuangan, psikologis orang-orang yang ada dalam pembuangan, mereka terpuruk, mereka merasa putus asa, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi, mereka sangat ketakutan dan semuanya itu beralasan. Oleh karena mereka ada dalam situasi di tempat di mana mereka bukan di tempat mereka sendiri, tetapi di negeri lain, di tempat pembuangan. Pada saat itu firman Tuhan datang dan berkata, menguatkan bangsa Israel. Oleh karena engkau, bangsa Israel, berharga di mataku, Tuhan Allah Israel. Dan mulia, dan aku ini mengasihimu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Semua kita pasti juga ada dalam satu situasi yang mungkin saja saat ini tidak menyenangkan menurut kita. Dan seandainya firman Tuhan itu, bukan seandainya, malam hari ini kita sudah dengarkan bersama firman Tuhan itu. Jika firman Tuhan itu berbicara dalam hati kita. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini Tuhan Allah mengasihimu. Apa respon kita? Mungkin ada sebagian orang yang berkata, yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena engkau menjadikan aku orang yang berharga di matamu. Tapi mungkin ada sebagian orang lain lagi berkata bahwa, apa buktinya kalau engkau mengasihiku, kalau engkau mengatakan bahwa aku berharga di matamu. Yang kualami tidak seperti apa yang kau katakan kepadaku. Kalau memang aku berharga di matamu, mengapa semua ini harus terjadi? Bisa saja pernyataan itu terucap saat ini di dalam hati Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita mau belajar. Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihimu. Dimulai dari ayatnya yang pertama Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan bahwa tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Tetapi sekarang berarti ada
sebelumnya. Kalau kita membaca pada ayat-ayat atau pasal-pasal sebelumnya, bagaimana bangsa Israel begitu jahat, begitu amat sangat melenceng dari jalan Tuhan. Bahkan pada ayat yang dalam pasal 42 ayat yang ke-18, dengarkanlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Ayat yang ke-20, engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi engkau tidak mendengar. Punya mata tetapi tidak mau melihat. Punya telinga tetapi tidak mau mendengar. Sebegitu jahatnya bangsa Israel dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tapi firman Tuhan dimulai dengan, tetapi sekarang Allah mau menegaskan kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan. Yang menciptakan engkau. Yang menciptakan engkau. Yang membuat engkau dari yang tidak ada menjadi ada. Yang membuat engkau serupa dan segambar dengan Allah. Mengapa harus dimulai dengan kata itu? Supaya bangsa Israel melihat kembali siapa dirinya di hadapan Allah. Apa kata Allah tentang dirinya yang begitu berharga di dalam pandangan Allah. Aku yang menciptakan engkau, hai Israel. Yang membentuk engkau. Seperti seorang penjunan, seorang tukang periuk yang sedang membuat periuk atau kendi atau apa namanya ya. Membentuk sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya. Seperti itulah Allah menciptakan kita. Allah membentuk kita. Kita berbeda dari ciptaan Allah yang lain. Kalau Allah menciptakan ciptaan yang lain hanya dengan berfirmanlah maka jadilah. Berfirmanlah Allah maka jadilah. Tetapi kepada manusia dia membentuk dengan tangannya sendiri. Serupa dan segambar dengan Allah. Lalu menghembuskan nafasnya kepada manusia sehingga mereka hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, begitu berharganya bangsa Israel dan juga kita yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Allah begitu mengasihi kita. Mulai dari sejak penciptaan manusia. Mulai dari sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Mazmur pasal yang ke-139. Ayat 13 sampai 18 nanti Bapak Ibu bisa membacanya di sana. Betapa patutlah kita bersyukur oleh karena kejadian kita dahsyat dan ajaib. Begitu dahsyat dan ajaib Allah menciptakan masing-masing kita di dalam kandungan ibu kita. Jangan pernah lupakan itu. Bahkan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ketika melenceng dari apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki, tetap Allah mencari kita. Tetap dia mencari umatnya. Tetap dia mengambil kembali. Itulah kata yang berikut. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah menebus engkau. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kata menebus di sini berarti bahwa menukar dengan sesuatu yang sama atau bahkan lebih harganya. Melepaskan dari keterikatan, dari bahaya, membayar sesuai dengan harganya. Kalau kita menginginkan sesuatu, kita mau barang itu, maka kita harus menukar dengan sesuatu yang berharga, yang sama harganya dengan itu. Apa alat tukar kita? Misalnya uang. Atau kita kepingin sesuatu. Kalau lagi musimnya misalnya batu begitu ya, sampai ada yang menukar dengan mobil misalnya. Karena begitu berharganya batu itu. Rela untuk memberikan apa saja untuk mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Untuk menebus sesuatu yang saya mau. Firman Tuhan malam hari ini. Yang berkata, engkau berharga di mataku adalah Dia, Tuhan yang sudah menebus kita.
yang sudah menggantikan kita dengan harga yang mahal. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Itulah harga kita. Itulah bukti bahwa kita berharga di matanya. Untuk sesuatu yang sangat berharga, kita rela melakukan apa saja. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Karena kita berharga di matanya. Dia rela memberikan dirinya. Dia rela memberikan nyawanya. Menjadi ganti, menjadi penebusan akan hidup kita. Harusnya kita yang mati binasa. Harusnya kita yang disalibkan. Harusnya kita yang dipukul, dicambuk. Harusnya kita yang mati karena dosa-dosa kita. Tapi kalau sampai hari ini kita masih bisa hidup, itu anugerah Tuhan. Itu karya penebusan Tuhan dalam hidup kita. Dia yang sudah menebus kita. Jangan pernah lupakan itu. Karena kita berharga di matanya. Allah rela turun dari surga meninggalkan semua kenyamanannya. Datang ke dunia yang hina ini hanya untuk menebus kita orang berdosa. Tapi orang berdosa yang berharga di matanya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau kita menghargai karya penebusan Tuhan Yesus, maka kita juga akan menghargai diri kita. Kita tidak akan merusaknya dengan apapun. Kita tidak akan mudah untuk putus asa dan mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah kita. Kalau kita menyadari bahwa kita berharga di mata Tuhan. Dan harga kita teramat sangat mahal. Sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Sudah dibayarkan, lunas oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa yang harus kita buat? Bahkan pada ayat yang kalimat yang berikut masih di ayat yang pertama. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, betapa Tuhan sangat mengenal saya dan Bapak Ibu. Dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Ada begitu banyak orang, tetapi Dia mengenal kita dan memanggil kita dengan nama kita sendiri. Kalau kami di sini mungkin ada kurang lebih 180 sampai 200 mahasiswa, agak sulit mengingat satu persatu. Manusia bisa saja lupa. Tapi Tuhan, Dia mengenal kita. Dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Luar biasa. Dialah Tuhan yang mengatakan bahwa aku berharga di matanya. Lalu yang berikut di sana dikatakan, engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, waktu membaca ayat ini, saya terkagum-kagum. Betapa kadang-kadang kita merasa bahwa kita mungkin tidak berarti. Betapa kita seringkali mungkin merasa bahwa ya kita tidak ada apa-apanya. Kita biasa saja. Tetapi malam hari ini, engkau ini kepunyaanku. Betapa bangganya ketika kita dikatakan Tuhan, engkau ini kepunyaanku, milikku. Dan sekali jadi miliknya tidak akan pernah ada yang bisa mengambilnya. Renungkan firman Tuhan ini baik-baik. Betapa kita berharga di matanya. Ia menciptakan kita. Ia membentuk kita dengan tangannya. Dia menjadikan kita serupa dan segambar dengan Allah. Ia menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Dengan darahnya sendiri. Dia memanggil kita dengan nama kita masing-masing. Dia mengenal kita satu persatu. Termasuk dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan yang berikut. Engkau ini kepunyaanku. Bicara soal kepemilikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau bicara soal kepemilikan. Pasti semua kita akan menjaga apa yang kita miliki. Benar ya? Apa yang menjadi milik kita.
Apa yang menjadi kepunyaan kita? Kita pasti akan menjaganya dengan baik-baik. Sampai kapanpun kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kita akan berkorban untuk menjaga apa yang menjadi milikku. Kalau itu anak-anak kita, apakah ada di antara kita yang rela membiarkan anak-anak kita disakiti? Tidak mungkin. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 6, kalau Bapa yang jahat saja bisa memberikan yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa kita di surga. Dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita milik kepunyaan Allah. Pegang itu dalam diri kita masing-masing. Dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Bapak Ibu Saudara ingat cerita tentang anak bungsu yang hilang? Sekalipun dia sudah pergi dari rumah, berfoya-foya dengan harta milik ayahnya. Tetapi waktu dia kembali, papahnya memeluk dia erat-erat. Anakku yang hilang telah kutemukan. Yang mati sudah bangkit. Dia tidak melihat anak itu berdasarkan apa yang dia miliki. Dia tidak melihat anak itu berdasarkan prestasi yang dia berikan. Dia tidak melihat anak itu berdasarkan apa yang sudah dia berikan kepada orang tuanya. Tetapi yang menarik, dia memeluk anak itu. Dia merangkul anak itu. Dia menciumi anak itu. Kemudian dia menyuruh pelayan-pelayan untuk memakaikan cincin dan membuatkan pesta buat anak itu. Kita adalah milik kepunyaan Allah. Kita adalah anak-anak Allah sampai kapanpun. Ingat itu. Dia tidak akan pernah membiarkan kita. Sekalipun mungkin hari ini dan kemarin hidup kita hancur berantakan. Sekalipun mungkin saat ini kita sedang ada dalam keterpurukan apapun itu. Sekalipun mungkin saat ini kita sedang ada dalam persoalan yang membuat kita sepertinya Tuhan tidak lagi ingat kepada kita. Tapi ingat baik bahwa kita adalah milik Allah. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Karena tidak mungkin dia menelantarkan kita anak-anaknya. Karena tidak mungkin dia membiarkan kita tersakiti. Bahkan di sana dikatakan bahwa Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Ulangan pasal 32 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan bahwa didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya dia, dijaganya sebagai biji matanya. Luar biasa. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah berkata kepada bangsa Israel, engkau bangsa di tengah-tengah belantara sekalipun, engkau dikelilingi olehnya, engkau dijagainya, engkau diawasinya seperti biji matanya sendiri. Biji mata kita, bola mata kita ini sesuatu yang vital dalam diri kita. Betul ya Bapak Ibu? Tuhan ciptakan kelopak mata ini untuk menutupinya dari benda-benda. Debu kena di mata kita, kita langsung refleks. Sebegitu berharganya kita, Bapak Ibu Saudara, di hadapan Tuhan. Dia menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Bahkan dalam Yesaya 49 ayat 16, kita dilukis di telapak tangan Tuhan. Bayangkan, sebegitu berharganya kita milik kepunyaan Allah. Dia melukiskan kita masing-masing di telapak tangannya. Sebegitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Dia menjadikan kita seperti biji matanya. Bahkan dalam Zakaria pasal 2 ayat yang ke-8. Siapa yang mengusik umat kepunyaanku, sama saja dia mengusik biji mataku. Aku akan berperang melawan dia. Luar biasa. Kalau malam hari ini firman Tuhan itu datang kepada kita.
Hai Laluria, Leta, engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihimu. Masihkah kita bisa berkata, masihkah kita meragukan akan kasih setia Tuhan? Masihkah kita menyia-nyiakan kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kita? Sebegitu berharganya kita di mata Tuhan. Dia menjaga kita. Dia mengelilingi kita dengan kasih setia. Dia memelihara hidup kita. Begitu amat sangat berharga kita di matanya. Maka Yesaya mengingatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan, jangan takut, aku ini menyertai engkau. Jangan takut karena aku menyertai engkau. Ada 2 kali firman Tuhan berkata, Nabi Yesaya menyampaikan ini kepada bangsa Israel. Jangan takut. Ini bicara soal jaminan. Allah menjamin hidup bangsa Israel. Allah menjamin hidup kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara. Jangan takut. Bukan hanya bicara soal ajakan untuk jangan takut. Atau perintah untuk jangan takut. Tapi di balik kata itu ada jaminan jangan takut. Karena apa? Karena Allah menyertai kita. Karena Allah ada bersama dengan kita. Ketika engkau melewati air, aku ada bersamamu. Ketika engkau melewati sungai, mungkin persoalan yang lebih besar daripada air, engkau tidak akan dihanyutkan. Bahkan ketika engkau melewati api sekalipun, yang secara manusia tidak mungkin bisa terselesaikan, Tuhan bilang, engkau tidak akan pernah dihanguskan. Luar biasa. Kenapa semua itu bisa Tuhan katakan? Oleh karena saya dan Bapak Ibu Saudara berharga di matanya. Mulia dan ia sangat mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut. Pemahaman kita yang benar akan siapa kita di hadapan Allah membuat kita tidak mudah putus asa menghadapi situasi yang sedang kita alami saat ini. Pemahaman kita yang benar tentang siapa kita membuat kita akhirnya tidak meragukan akan kasih Allah. Pemahaman yang benar tentang siapa kita di hadapan Allah membuat kita tidak menjadi orang yang takut dan khawatir akan hari depan ataupun hari esok. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia selalu menemani kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Itulah janji penyertaan Tuhan bagi kita. Pahami siapa kita di hadapan Tuhan. Yakinkan diri kita, benar Tuhan, aku berharga di matamu. Karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Ajaib apa yang kau kerjakan dalam hidup kami. Itu janji Tuhan bagi kita. Itu bukti bahwa kita sangat berharga di matanya. Dia menebus kita. Dia menjadikan kita miliknya yang tidak akan pernah lekang oleh apapun. Sekali kita menjadi anak Allah, sekali kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, selamanya Dia akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Itu janji firman Tuhan bagi kita. Yakinkan pada diri kita masing-masing. Benar Tuhan, aku berharga di matamu. Dan mulia, dan engkau mengasihiku. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Bulu yang patah itu tidak akan pernah dibiarkannya. Sumbu yang telah pudar itu tidak akan dimatikannya. Tapi dia akan bangkitkan kembali. Itu yang Tuhan mau
dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini kiranya terus memberikan kita semangat, memberikan kita motivasi di kala situasi saat ini yang sedang kita alami tidak mudah. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi yang kita tahu hari ini, besok dan selamanya Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Kasih dan kebaikan Tuhan akan terus menjadi bagian kita. Kiranya bagian firman Tuhan ini memberkati kita semua. Saya rindu kita membaca firman, kita akan menyanyikan lagu Hidupku Berharga Bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama sambil kita mengingat, merenungkan betapa hidup kita berharga di matanya. Hidupku berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang tak pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang tak pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami kembali. Dikala iman kami mulai lemah oleh situasi yang mungkin saat ini kami alami. Kami sangat bersyukur malam hari ini Engkau lagi berkata kepada kami bahwa kami berharga di mata-Mu. Kami mulia dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau belajar untuk terus percaya. Kami mau belajar untuk terus meyakini dalam hidup kami bahwa benar kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kami milik kepunyaan Allah. Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Engkau menjamin kehidupan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk penguatan-Mu. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur dan ajar kami untuk terus memegang firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Di saat kami lemah, di saat kami bergumul, di saat kami hampir putus asa. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kami kembali. Bahwa kami berharga di mata Tuhan dan Engkau mengasihi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita begitu berharga di mata Tuhan. Maka saya yakin dan percaya dalam keadaan apapun Bapak Ibu saat ini, ingatlah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Kita berharga di mata Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita memuji Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Pada malam hari ini kita sungguh sudah diberkati oleh firman Tuhan yang sudah disampaikan begitu jelas kepada kita. Kiranya Bapak Ibu dikuatkan, diteguhkan, dan bisa meresapkan firman Tuhan bahwa kita berharga bagi Tuhan. Malam hari ini kembali kami tegaskan bagi Bapak Ibu bahwa tayangan kami malam hari ini akan diupload 1 jam lagi di YouTube. Jadi Bapak Ibu yang mau memperhatikan kembali bisa melihat tayangan ini di YouTube YPP Batu STTE. Kemudian perlu kami tegaskan lagi bahwa kami hadir 4 kali seminggu. Hari Jumat ada Eben Kids Ministry khusus untuk anak-anak. Kemudian seperti malam hari ini ada praise and worship. Lalu hari Minggu ada boom, bincang orang-orang muda. Lalu hari Senin ada miracle. Kiranya Bapak Ibu terus bersama dengan kami dan kami berharap bahwa tayangan-tayangan kami memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Dan malam hari ini kita akan berdoa, memohon berkat Tuhan, pertolongan Tuhan atas hidup kita, atas bangsa dan negara kita. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu jika Engkau berkenan memberkati, ya Tuhan, tayangan kami malam hari ini. Yang disaksikan oleh Bapak Ibu dan saudara-saudara dari rumah dimanapun mereka berada. Terima kasih bahwa firman Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan, sudah ditolong Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kami dengar, ya Tuhan, begitu jelas dan memberkati Bapak Ibu yang bersama kami malam hari ini. Kiranya mereka terus memahami dan meresapkan firman Tuhan ini, bahwa mereka berharga, ya Tuhan, bagimu. Dengan memahami bahwa mereka berharga bagimu, maka dengan demikian mereka dengan penuh keyakinan menghadapi hidup, kenyataan-kenyataan, pergumulan-pergumulan hidup yang mereka hadapi. Dan pada kesempatan ini kami secara bersama-sama menyatukan hati kami, memohon berkat-Mu lagi, pertolongan-Mu Tuhan, atas hidup kami, atas bangsa dan negeri kami. Secara khusus kami mohon berkatilah bangsa kami, para pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, para menteri, para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami rindu Tuhan, Tuhan berkuasa, berdaulat atas mereka, supaya mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan kesungguhan, dengan
keseriusan, dengan kesadaran bahwa tanggung jawab itu amanah dari Tuhan. Dan dengan demikian mereka mengelolanya untuk kepentingan bangsa, kepentingan negeri ini. Kami juga memohon, tolonglah di tengah situasi pandemi COVID-19 gelombang kedua ini, negara kami sedang berjuang ya Tuhan menghadapi situasi yang sulit ini. Terutama di daerah-daerah tertentu ya Tuhan, yang masuk zona merah dan zona hitam. Kami mohon Tuhan supaya di tengah situasi itu, masyarakat dan pemerintah boleh bersatu padu melawan pandemik ini. Kami juga rindu Tuhan supaya pemerintah melakukan tindakan yang tepat, tindakan yang cepat, sehingga pandemi ini bisa teratasi dalam waktu yang dekat ini. Dan juga ya Tuhan, tolonglah supaya vaksinasi yang terus dikerjakan bisa menyentuh seluruh masyarakat bangsa kami. Sehingga pada waktunya ya Tuhan, negara kami, penduduk negeri ini akan kuat menghadapi pandemik ini oleh karena sudah ada vaksinasi yang mereka terima di dalam tubuh mereka. Berkati juga ya Tuhan pihak kepolisian, TNI yang terus berjuang menjaga keamanan negeri kami. Tuhan tolong mereka agar mereka bisa mengamankan negeri kami ini dari orang-orang tertentu yang hendak mengacaukannya. Dan juga Tuhan berkati, ya Tuhan, para medis, dokter, para perawat yang ada di garis depan menghadapi COVID-19 ini, supaya diberi Tuhan kekuatan kepada mereka. Dan juga ya Tuhan, memohon berkat-Mu juga untuk yayasan kami, YPPI Batu, pusat dan kemudian juga majelis perwakilan di daerah-daerah. Tuhan berkenan memberkati yayasan kami ini, ketua umum, sekretaris, bendahara, dan pengurus-pengurus departemen dan majelis-majelis perwakilan. Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan dalam upaya melayani Tuhan lewat yayasan ini untuk memberkati negeri ini. Kiranya semua program-program yang ada dikerjakan dengan optimal dan kemudian terkelola dengan baik dan memberkati bangsa kami, memberkati negeri kami. Kami rindu kehadiran YPW Batu, sungguh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa, bagi negeri kami ini. Dan juga kami mohon berkatilah juga yayasan ini di daerah ini Tuhan, MD, YPW Batu, Sumatera bagian selatan dan STTE, supaya tolong Tuhan juga dalam mengelola berbagai program-program yang ada. Supaya disanggupkan Tuhan, ditolong Tuhan. Di tengah upaya melakukan yang terbaik, supaya Tuhan yang memimpin, mengarahkannya ya Tuhan. Sehingga segala kekurangan yang ada bisa diatasi dan kemudian pelayanan ini terkelola dengan optimal dan memberkati banyak orang. Kami juga memohon berkatilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terus setia bersama dengan kami dimanapun mereka berada. Berkatilah hidup mereka ya Tuhan, tolonglah mereka di tengah pergumulan hidup supaya mereka terus dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Sehingga mereka terus kuat, tangguh menjalani hari-hari mereka. Dan kalau ada di tengah-tengah mereka ya Tuhan, Bapak Ibu yang kurang sehat, mengalami kelemahan tubuh, Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan ya Tuhan. Atau barangkali Tuhan bahwa ada di antara mereka yang mengalami kelemahan tubuh oleh karena terpapar COVID-19. Tuhan tolong supaya mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tolong supaya iman mereka tetap teguh kepada Tuhan. Karena itulah yang akan membuat imun mereka kuat menghadapi virus tersebut. Dan mereka pun ya Tuhan menjadi sehat oleh karena imun mereka kuat mengalahkan virus yang masuk dalam tubuh mereka. Kami mohon Tuhan berkatilah mereka, tolonglah mereka di tengah situasi itu. Sehingga ya Tuhan, Bapak Ibu yang mengalami gangguan kesehatan oleh karena penyakit apapun, dipulihkan, disembuhkan oleh karena pertolongan Tuhan. Inilah kerinduan kami, inilah permohonan kami ya Tuhan. Dan kami rindu juga Bapak Ibu yang bersama dengan kami pada malam hari ini akan terus setia dan mereka selalu diberkati lewat tayangan-tayangan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami, inilah doa kami. Terpujilah Tuhan yang mendengarkan doa kami. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya
kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu mulai malam hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuji Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita. Kita percaya bahwa ada sukacita yang luar biasa kita dapatkan dalam ibadah malam hari ini. Kita memuji Tuhan, bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.